warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ladies and gentlemen, ihwa fillah rahimakumullah. Teman-teman sahabat amazing dimanapun Anda berada. Yo yo yo, apa kabar Bapak Ibu sekalian, sahabat dimanapun Anda berada. Sore hari ini mudah-mudahan ini di Ramadan ke berapa ya? Ke-14 kalau nggak salah ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah momen di mana teman-teman bisa semakin semangat untuk menjalankan puasa Ramadannya dan menjadikan Ramadan kali ini menjadi Ramadan terbaik ya. Karena siapa tahu ini Ramadan terakhir kita. Dan sore hari ini ya, tak lupa salawat dan salam dan junjungan besar kita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mengajarkan kepada kita untuk belajar. Sebentar saya mau ambil tamu pembicara kita dulu, invite. Kita sore hari ini salawat dan salam dan junjungan besar kita bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk senantiasa istiqomah, semangat ya dalam perjuangan ya melewati fase krisis ini. Dan sore hari ini kita kedatangan seorang tamu nih di Instagram sudah masuk. Oh, itu belum di kamera selfie ya, masih ke lampu ya. Ini ada sahabat saya, guru saya, kita sambut, Masya Allah, Mas Reza Randy. Waalaikumsalam. Sehat, Syekh? Oh, jangan manggil ya. Masih udah, Masya Allah. Alhamdulillah, keluarga sehat semua ya. Oke, jadi hari ini Mas Bro saya pengen menggali lah nih keilmuan dari Bro Reza Randy, terus juga nanti kita bicara bisnis ini yang saya lagi kepoin tuh EOA-nya. Wah, kita cerita kenapa sih EOA lah biar teman-teman juga beli EOA gitu ya, beli menjadi agen EOA juga. Tapi sebelum kita bicara, jadi guys teman-teman, ini beliau sahabat saya sudah lama ya. Saya banyak hadir di pertemuan-pertemuan beliau juga. Kalau teman-teman sudah pernah dengar yang namanya mungkin PPA, ya, pola pertolongan Allah. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang sudah membaca bukunya, hadir ke pelatihannya. Sebuah pelatihan yang dikemas luar biasa untuk mengembalikan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga apapun permasalahan kita, sehingga apapun ya tantangan yang kita hadapi, semua jadi kecil, semua jadi seru-seruan aja lah di mata kita ya. Nah teman-teman, kita pengen tahu nih, kita pengen belajar. Nah Mas Randy, hari ini kan krisis ya, hari ini kan kita sedang mengalami krisis kesehatan, finansial, ekonomi, dan mungkin juga sosial ya. Sudah mulai banyak tuh bro yang curhat, ada yang mau bunuh diri lah, curhat ke gua, ada yang pokoknya hidupnya semakin desperate lah, desperate tuh, putus asa gitu. Karena memang kejadiannya ya sebelum ada krisis ini mereka hutang ya, ditagih-tagih. Ada krisis mereka nggak bisa berpenghasilan, masih ditagih-tagih juga. Terus istrinya hamil besar. Terus pokoknya ini masalah bertubi-tubi gitu. Ya. Nah kalau dari kacamata pandangan PPA nih, pola pertolongan Allah ini gimana sih supaya kita bisa menghadirkan pertolongan Allah? Rasanya teman-teman nih butuh banget nih Nasrullah. Gimana Mas Randy? Bro, ada dari Lebanon nonton loh ini, Masya Allah, komentar. Oh, siap. Nanti masuk lagi. Siap. Punya pertanyaan di Instagram, di Facebook, monggo silahkan langsung ditanyakan saja ya di kolom komentar. Teman-teman alumni PPA ya, nih Masya Allah lah. Terakhir saya datang ke acara beliau itu di Britama Sports Center ya, Sports Arena itu Masya Allah, dan banyak sekali orang yang berubah. Jadi kalau lihat testimonialnya, banyak sekali orang yang tadinya nggak punya anak ya, dengan izin Allah jadi hamil gitu ya, yang tadinya hutangnya di mana-mana, dengan izin Allah keajaiban hadir hutangnya lunas. Yang tadinya anaknya misalnya, pokoknya bandel, anaknya nggak bisa diatur, begitu menghadirkan pola pertolongan Allah, anaknya berubah, istrinya berubah, suaminya berubah. Kayaknya enak banget nih kalau kita tahu polanya. Nah, jadi orang sukses itu berpola, setuju nggak? Setuju pastinya. Orang gagal juga berpola, betul ya? Orang sukses berpola, orang gagal berpola, sama. Masuk surga itu ada polanya, masuk neraka ada polanya
Ya, kalau Anda polanya tiap pagi Anda berzina, tiap pagi Anda bunuh orang, tiap pagi mencuri, menyakiti, gibah, durhaka, ya ujung-ujungnya itu hasilnya kita sudah tahu neraka. Sama, pola masuk surga juga ada. Nah, pola untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita akan belajar nih dari sang maestro, sang ahlinya. Ya. Wah, kita sapa-sapa dulu ya sambil menunggu Kang Randy, Reza Randy udah masuk ya. Di Instagram sudah masuk, Bro? Sebentar, saya naikin dulu. Oke, Instagram udah naik belum? Oh, oke. Yang Instagram sabar-sabar ya. Kasih tahu ya kalau Instagram udah ini karena ini agak ketutupan. Yang di Instagram suaranya kok nggak ada ya? Sebentar. Oh, suaranya Mas Randy yang nggak ada. Kalau suaranya saya ada kan di Instagram aman-aman. Alright. Oke. Kang Mas Reza, gimana ini menghadirkan pertolongan Allah nih piye nih, kondisi sudah semakin carut marut ini, piye gimana? Instagram error. Gimana tuh, Bro? Oke. Oke, coba di contohnya gimana, Bro, di aplikasi di kehidupan kesehariannya. Hmm. 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 Wah, ya, lapang dulu rezeki datang. Hmm. Makin kenceng. By the way, sorry, yang Instagram belum masuk ya. Gue baru sadar, orang bingung. Gue ngobrol sama siapa pada nanya. Sorry guys, pembicaranya belum masuk. Oh, oke. Okay. Oh, tapi udah connect. Maksudnya aneh mau dan amazing mental. Udah ikutan ya? Iya, lu ngobrol sama siapa? Dia juga bingung. Gue juga baru sadar. Iya, udah masuk ke live saya kan? Oh, siap. Salam ya. Oke. Seru ya, ini kita seminar online terus. Masya Allah. Oke. Belum masuk nih. Oh, ada. Sip. Sip, ada. Waiting for Reza Randy. Alright. Instagramnya ya, baru masuk tuh. Suaranya di mute, Bro. Dikecilin, Bro. Oke. Ya. Ini Mas Reza Randy ya, yang ngarang buku Founder Training Pola Pertolongan Allah. Kita akan belajar bagaimana menghadirkan pola pertolongan Allah. Tadi beliau sudah cerita yang Instagram sedikit ulang, kayak Instagram, kayak handphone. Kalau handphone rusak, kalau kita makin berontak, aduh handphone gua rusak, hidup kita makin berantakan. Ya, jadi kalau kita tahu handphone bisa rusak, kita jadi tenang. Nah, ini gimana, Bro? Mohon dijelaskan lebih detail lagi.
Ya, intinya bahwa hidup itu susah. Itu sebuah keniscayaan. Karena memang Allah menciptakannya kan dengan keadaan bersusah payah gitu kan, diciptakan di surat Al-Balad kan, manusia diciptakan dalam kondisi susah payah. Jadi sebuah keniscayaan kesusahan itu, hidup itu memang susah. Tapi ketika kita berontak nggak bisa nerima ketetapan Allah, kesusahan itu makin berat kondisinya. Udah masalah nggak beres, pakai stres lagi. Udah gitu masuk rumah sakit, uang nambah lagi, biaya nambah lagi, ya wis kelar. Tapi ketika bisa nerima bahwa ya wis mau gimana lagi, ya sudah kondisinya begini. Kalau level tertingginya bilang raditu billahi rabban wa bil islam wa bil muhammadin nabiyyan wa rasul. Ya Allah, hamba ridho engkau Tuhanku ya Allah. Konsekuensi kita bilang ya Allah, hamba ridho engkau Tuhanku, berarti konsekuensinya kita siap diatur-atur sama Allah. Bukan ngatur Allah untuk iya, ridho untuk dikasih ketetapan baik dan buruk dari Allah. Ridho dikasih kondisi dipecat dari kantor hari ini. Ridho dengan kondisi sakit gak sembuh-sembuh hari ini. Ketika bisa Robi itu billah, hamba ridho yang engkau Tuhan. Gak apa-apa ya Allah dunia ninggalin hak. Gak apa-apa ya Allah, orang pada fitnah hamba, orang pada jelekin hamba, orang nganggap hamba pengangguran di masa pandemik, teman-teman bisnis hamba anggap hamba gagal ya Allah. Gak apa-apa ya Allah. Kelihatan jelek di mata manusia gak apa-apa, asalkan satu ya Allah, engkau gak ninggalin hamba. Itu lebih dari cukup buat hamba ya. Saat itulah dia bisa merasakan manisnya iman. Rasulullah bilang, barang siapa yang di hatinya kecintaan akan Allah dan Rasulnya melebihi cinta pada yang lain, maka pada saat itulah dia bisa merasakan manisnya iman. Logik kok, ini bukan doktrin kok. Contoh begini, antum suka makanan apa, Coach? Makanan pembuka apa makanan inti nih? Kok iftar beda nih sama makanan inti nih ya? Makanan berat, Coach. Sate kambing, bro. Sate kambing. Oke, yang makan biasa aja, makanan apa, Coach? Biasa aja, telur dadar tuh. Saya setiap buka puasa ya makannya telur dadar aja. Oke, misalkan nanti pas buka ada 2 menu, Coach. Yang satu telur dadar, yang satu sate kambing. Yang keluar duluan telur dadar. Pertanyaan nih, pas makan telur dadarnya nikmat atau nungguin sate kambingnya? Masih makan telur dadar sambil bayangin sate kambing tuh ya? Ceritanya Anda tahu nih ada sate kambing nih? Iya, tahu. Wah, pasti nungguin sate kambing dong. Ini kayak the best. Save the best for last. Nah, berarti telur dadarnya jadi nggak nikmat ya? Iya. Biasa aja minimal. Biasa aja, betul. Minimal biasa aja. Sama. Kalau di hati kita hidup ini ada kenikmatan lain selain perjumpaan sama Allah nanti, maka sholat jadi nggak nikmat, Coach. Sebentar, gimana kalau perjumpaan yang oke. Perjumpaan akan Allah itu sate kambingnya. Betul. Berarti yang ternikmat, betul? Ternikmat itu. Tapi kita lebih nikmat emang nyarinya telur dadar. Bagi kita kenikmatan kita adalah telur dadar. Maka ada sate kambing itu nggak begitu berasa nantinya. Oke. Karena ada kenikmatan lain yang mengalihkan dari kenikmatan ngomong sama Allah. Dan efeknya apa? Berarti kan yang dicari bukan sate kambing. Kenikmatan bagi dia adalah telur dadar nih sekarang, dunia. Bukan akhirat. Ketika dicari adalah kenikmatan dunia, ketika dunianya hilang, stres. Dikasih dunia, bangga. Dipuji, terbang, dicaci, tumbang. Tapi kalau dia niatnya nyari pandangannya Allah, dipuji gimana? Biasa aja. Harta hilang gimana? Biasa aja. Kondisi seburuk apapun biasa aja. Makanya Allah ngasih peringatan. Ala bil hikmah. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, para kekasihku itu, para orang-orang yang mencariku itu, tidak lagi sedih dan tidak lagi takut. Kenapa? Satu-satunya kesedihannya dia adalah tidak bisa berjumpa denganku. Satu-satunya ketakutannya dia adalah takut dimarahin sama aku. Jadi datangnya dunia biasa aja berarti. Perginya biasa aja berarti.
Jadi stres kita hari ini dengan kondisi corona ini sebenarnya bukan karena coronanya, Coach. Bukan karena pangkap kita yang hilang, bukan karena penghasilan kita yang kurang. Tapi stresnya adalah dunia kita yang hilang. Berarti dengan pandemi kayak gini, dengan lockdown kayak gini, menguak siapa aslinya kita. Jebret. Bahwa kita ini orang-orang yang nyarinya dunia sebenarnya, bukan nyarinya Allah. Di lisan kita ngomong, saya hidup untuk Allah, saya melakukan semua buat Allah. Tapi ketika dunianya diambilin, stres dan lain-lain. Kalau khawatir boleh nggak? Boleh aja. Tapi yang nggak wajar adalah khawatirnya itu sampai mengalahkan niat utamanya dipercuma sama Allah. Ngeganggu semua. Sekarang gini, kita pernah lockdown kok, Coach. Kawan-kawan semua, sahabat Instagram, fanpage-nya Dr. Andika semua nih. Kita pernah di lockdown kok. Kapan? Di dalam perut. Kandungan. Saat itu kita nggak ada kerjaan di sana. Ada yang punya kerjaan di perut. Ada yang punya penghasilan di perut. Nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Toh nggak galau di perut, ya nggak? Santai-santai aja di perut. Kenapa pas keluar jadi tiba-tiba ngegalau begitu? Iyalah Mas, karena waktu saya di perut Mas, mikir aja Mas pakai logika. Saya nggak tahu apa-apa di perut Mas, jadi nggak khawatir apa-apa. Oh, jadi karena tahu apa-apa, tahu banyak hal, justru malah khawatir. Karena tahu banyak hal malah justru khawatir. Mendingan jadi nggak usah tahu banyak hal. Makanya nggak semua takdirnya Allah dibuka. Kalau semua takdirnya Allah dibuka, stres sendiri kita. Maka kuncinya apa kalau mau ditolong sama Allah? Bodoh-bodohan aja. Ya. Bodoh-bodohan. Bahasa simpelnya saya. Karena gue bodoh juga nih. Jadi gimana? Kita bodoh di depan manusia, bodoh di depan Allah, atau bodoh gimana ya pengejauhan tahan dalam aplikasi sehari-harinya, Bro? Bodoh di depan Allah. Coach, ya antum lagi aja ngomong ini. Bukan orang yang pintar agama. Bukan ustaz, bukan ahli ilmu, bukan orang soleh, bukan. Anda tahu kok, saya tanya sendiri. Ani cuma ngerasa kenapa kebaikan banyak datang di Ani. Tadi antum memperkenalkan founder PPA, maestronya, demi Allah bukan sama sekali. Ani cuma melihat, ya kok dengan dosa Ani yang banyak, kok beruntung terus. Ani merasa mungkin Ani kalau boleh bukan pede, tapi menilai diri bukan orang pintar, cerdas ngadepin hidup semua, pintar ngebedah ayat dan lain-lain juga secara spiritual. Tapi orang yang beruntung, Bang. Dari sisi spiritual, Anda beruntung. Anda bukan lulusan pesantren, tapi sama Allah dititipin, bukan dikasih. Dititipin ilmu PPA. Loh, kok malah dengan izin Allah dan min fadli rabbi, banyak anak orang-orang pesantren yang pada belajar malah, guru-guru yang pada belajar, Masya Allah, sampai malu sendiri kayak. Secara spiritual itu. Kemudian secara training, dari sisi managerial training anggaplah, kan Anda juga ada di PP Institute kan, basicnya training. Lembaga training lain pada bilang gini, Mas, rahasianya apa sih Mas? Kok sebarannya cepat banget sampai 130 kota dalam waktu 4 tahun, udah terselenggara 2.300 batch angkatan, alumni 100.000, dan itu loyalitasnya kuat banget. Itu mereka dibayar berapa Mas? Rahasianya apa Mas? Saya bilang, saya juga nggak tahu. Saya cuma niat dari awal, ya Allah, saya niatin semua tangan saya, uang saya, waktu saya, hidup saya, mati saya untuk Engkau ya Allah. Pakai jadi jalan manfaat buat banyak orang. Nah, ternyata Intasurullah yang surkum itu dijelasin setelah Anda jalanin bertahun-tahun itu, Coach. Anda nggak tahu ayatnya, Anda nggak tahu dalilnya saat itu. Dan ada seorang guru datang bilang, Mas, antum nyadar nggak? Dari mulai pembuatan materi PPA, dari mulai settingan di kelasnya, penyebarannya, ikatan hati orang diikat di dalam komunitas PPA, antum dititipin juga bisnis ini, bisnis itu, tahu nggak? Itu karena apa? Karena antum beruntung, antum masuk dalam fase ditolong sama Allah. Kenapa? Yaitu ikrar antum itu mungkin antum jaga terus ya. Jadi bodoh-bodohan aneh saat itu, Coach. Mungkin ini bagi sebagian orang nggak begitu berat masalahnya, tapi bagi Ane saat itu berat. Itu apa? Tahun 2010 Ane
tergolong masuk ke kategori pengusaha yang modal nekat, modal semangat, nggak ada ilmu. Jadi ada seorang karyawan, dulunya ada karyawan kerja di sebuah perusahaan. Terus karena kebanyakan baca buku motivasi bisnis yang ngajakin resign, akhirnya ada resign itu saat itu. Ada teriak sih Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak lama kemudian resign. Itu semangatnya bukan semangat Allahu Akbar ya, tapi semangat wah gue bisa nih. Banyak orang di hari ini baru baca buku bisnis merasa udah bisa bisnis, padahal mah belum, baru tahu. Nah, akhirnya nih resign tuh coach, resign dan kemudian tahu nggak Allahu Akbar ini bertahan berapa lama coach? 3 hari. Iya 3 hari. Aduh udah ini pernah cerita kartu ya bete ya. 3 hari. Aduh, Insya Allah di situ hopeless, nggak berani keluar rumah seminggu. Apalagi pikiran-pikiran jelek masuk. Wah nanti ngidupin anak istri gimana? Padahal nikah aja belum saat itu. Oke. Dan di hari ini banyak yang kayak gitu. Kayak Anda bilang tadi, terlalu memikirkan apa-apa, semua hal gitu ya. Merasa pinter dalam artian adalah pengen mengontrol semua hal di bawah kuasanya dia. Pengen ngejamin safety-nya dia. Kalau di hierarki Maslow itu safety-nya pengen dijaga semua aman. Ketika kondisinya nggak sesuai, dia stres. Dan itu alhamdulillah saat itu Anda dipaksa stres tingkat parah. Sampai nggak berani keluar rumah, depresi, malu, hopeless. Ditolong sama Allah, sholat azan asar saat itu. Singkat cerita, azan itu aneh datang ke masjid, kayak merasa dipanggil Allah, semua udah pada pulang nih di akhir sholat. Aneh masih zikir di situ, cuma zikir subhanallah. Jadi itu nggak bisa dilakuin, itu yang biasa dilakuin, dan itu aneh nggak bisa lakuin. Yang keluar dari mulut cuma Allah, Allah, Allah. Saking stresnya, saking beratnya, saking hopelessnya. Dan saat itu ada kayak ada tangan di belakang kepala aneh, didorong gini coach, sujudnya. Dan aneh yakin mungkin tangan malaikat kan. Saat itu aneh sujud dan aneh baru tahu ternyata bodoh-bodohannya itu di situ coach. Di bodoh-bodohannya adalah mensujudkan diri. Itu apa aneh bilang? Ya Allah, hamba kayak orang gak berguna gini ya Allah ya. Dan aneh baru tahu, ya Allah, hamba sujudkan ketakutan hamba padamu. Ya Allah, hamba sujudkan nafsu hamba pengen jadi ini padamu. Hamba sujudkan ya Allah. Mulai hari ini hamba ikut maumu aja ya Allah. Hamba sujudkan sesujud-sujudnya. Nafsu diri, ketakutan, kekhawatiran, apa-apa yang Anda pikir harus safety kayak gitu, Anda buang semuanya. Terserah Engkau ya Allah. Bimbing saya aja. Dan saat itu Anda ikrar, ya Allah, mulai hari ini tangan hamba, pakai mulut hamba, harta hamba, hidup hamba, mati hamba, untuk Engkau inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan habis itu ya udah, namanya orang bodoh kalau dikasih tahu diikutin kan coach. Sebelum ke situ Anda nanya dulu kan, misalkan antum insya Allah Anda tahu antum orang baik, antum alhamdulillah dikasih karunia keberkahan harta sama Allah, ilmu yang banyak, dan Anda orang bodoh nih coach, datang ke antum, coach tolong dong tuntun aneh terserah antum dia mau diapa-apain, bantuin aneh ketemu jalan. Antum kira-kira mau nolak aneh atau diterima coach? Ceritanya udah kenal nih, ini antum orang baru apa? Ya, apa emang ya, udah kenal? Ya dibantu. Nah antum aja yang baru kenal aneh cuman ya setiap hari komunikasi mau bantu, apalagi Allah yang udah tahu sebelum kita lahir, masa iya nggak mau dibantu? Udah datang bodoh-bodohan. Nah itu ternyata Anda baru paham ketika guru Anda bilang ini, Ren, siapa-siapa yang datang ke Allah dengan perasaan hina, Allah akan muliakan. Siapa-siapa yang datang ke Allah dengan perasaan bodoh, maka Allah akan tuntun pintarkan. Siapa-siapa yang datang ke Allah dengan perasaan miskin, Allah akan kayakan. Perasaan, bukan apa yang terlihat. Oke, misalnya kita banyak harta, tapi ketika kita merasa tetap miskin di hadapan Allah, artinya semua titipan Allah, wah itu yang terselamatkan ya. Insya Allah dituntun terus. Tapi Ren, siapa-siapa yang datang dengan sebalik-sebaliknya, maka Allah akan kasih dengan sebalik-sebaliknya. Dan benar, Anda baru ngerti, oh iya, pantas dituntun begini, dituntun ke komunitas ini, ke sini, ngikut aja nih dituntunannya Allah tuh.
Jadi di pandemi ini singkatnya adalah yang pertama, terima dulu semua ketetapan Allah. Dengan cara apa nih namanya? Bilang ya Allah, raditu billahi rabban, wabil islami dinan, wabil muhammadin nabiyyan wa rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, serahin diri ya Allah, minta dituntut. Ya Allah, ini bodoh, nggak tahu ya Allah keluar rumah ada apa. Apalagi beberapa hari. Katanya juga ada penelitian ya Allah, Desember baru beres corona ya Allah. Itu juga belum pemulihan. Ya Allah, ilmu saya nggak ada apa-apa. Yang saya kayaknya kata para ahli-ahli aja, semua teori ekonomi udah nggak berfungsi sekarang ya Allah. Apalagi saya nggak punya ilmu. Jadi saya bilang ke Allah, ya Allah, walaupun ya Allah selama ini jarang balik ke Engkau, sekarang dipaksa balik, semoga Engkau masih mau menerima saya ya Allah. Masa iya nggak dituntun? Kalau bahasa antum, masa iya nggak diajarin untuk berselancar di atas tsunami, surfing the wave kan gitu? Riding the wave. Riding the wave. Seperti itu. Dan itu ada dituntun. Bahkan di pas mau corona kemarin, coach, ini antum mau percaya atau enggak? Tapi aneh rasa dituntun banget. Aneh nggak tahu akan ada lockdown kayak gitu. Jujur, aneh itu tipikal orang sensing, coach, yang nggak bisa ngeliat jarak jauh gitu. Jadi bisa ngeliat ya depan-depan aja lah ya, kalau itu belum kejadian. Jadi kadang nggak mengantisipasi, kadang gitu. Nah, aneh saat itu ini tetap dulu terserang kau, itu nih Allah ya. Dan saat itu sama Allah dikirimin orang yang biasa bikin training online, coach. Belum pandemi tuh. Sama dia, Mas, kita bikin training PPA online ya. Udah yuk, bismillah. Dibikin training. Pandemi, lockdown, PPA offline-nya stop. Satu itu ditolong sama Allah. Jadi tetap bisa dapat income dari situ, nggak harus pivot jauh-jauh. Yang kedua, sebelum pandemi, November 2019 kemarin, sama Allah dianterin bisnis emas, coach. Nah ini nih belakang nih ada nih kotaknya IOA Gold. Wah, keren banget, Masya Allah. Nah ini deh IOA Gold. Ini juga kita bukan keturunan yang punya toko emas, punya tambang emas, ada jalur emas, enggak. Tapi sama Allah dianterin, bahasanya adalah sama seseorang yang dia ini udah main emas 19 tahun dan dia yang menguasai memproduksi emas-emas kecil di Indonesia. Ada 3 provider emas kecil di Indonesia dan semua 3-tiganya maklon ke dia, ngambil ke dia. Dan akhirnya saat itu datang ke kantor, ngajak kerjasama bisnis. Dan dia bilang, maaf Pak, pertama saya mau nanya, kenapa Bapak mau gabung ngajak PPA? Terus dia bilang, saya ini orang hijrah, Mas. Saya pengen banget juga kontribusi buat umat. Jadi saya pikir pas di PPA. Yang pertama. Yang kedua, Pak, kan Bapak udah punya nyuplai 3 perusahaan nih. PPA apa jadi maklon yang keempat, Pak? Bukan, Mas. Kita bikin perusahaan langsung pabrikasi sendiri. Jadi kita sama-sama yang jadi prinsipal pencetak emasnya. Masya Allah. Habis itu November launching, mungkin masih di bulan itu masih 100-200 juta omsetnya. Sebulan naik hampir 10 kali lipat. Bulan Maret naik lagi hampir 20, sekarang udah dengan izin Allah. Banyak lah, mungkin gitu lah. Dan itu ngebantu banget di masa pandemi kayak gini. Yang lain lagi turun, emas malah naik sendiri. Bukan sendiri sih, termasuk yang naik, yang growing. Betul. Bukan yang declining. Dan dia bisnis yang settle bertahan. Gak kebayang. Dan kita bisa hidup, biaya operasional gitu ya. Bahkan sekarang kita nambah karyawan, coach, di masa pandemi ini, bukan ngurangi. Tapi malah nambah karyawan, naikin gaji juga dengan izin Allah pastinya. Dan kita terus sama-sama menambah. Jadi salah satunya dari IOA Gold ini. Dan ini ngebantu banyak alumni-alumni juga dan cabang-cabang juga bisa survive di masa pandemi. Bahkan sama Allah dititipin ini lagi, coach, dalam artian impiannya lebih besar. Bukan impian, karena kita sedang menata. Kita bikin ekosistem, coach. Ekosistem peradaban employee of Allah. Jadi IOA Gold ini hanyalah satu. Kalau IOA Gold ini moneternya kita ibaratinnya. Sedangkan untuk banknya, kita bikin bank sendiri, yaitu kita pakai IOA Club, itu koperasi syariah, coach. Jadi nyimpannya pindahin alih ke sana, jadi bisa invest. Terus dari sisi bangun peradaban ini kita pakai wakaf.
unit-unit bisnisnya yang kita lagi kelola. Ada food bank, kita bikin food bank juga. Kita jual sembako juga nih coach. Udah ada labelnya, ada lain-lain, dan itu bergulir di komunitas sendiri. IOA Gold fungsinya di mana? Kita beli dan jualnya itu nggak pakai uang rupiah, tapi pakainya emas langsung. Itu lagi kita terapin di komunitasnya. Itu guys, panjang ngomong. Yang jelas adalah bodoh-bodohan, dalam arti bodoh di hadapan Allah, nanti dituntun. Kalau dituntun, ikutin. Gitu. Nah, kita tahunya itu tuntunan Allah, apa itu nafsu kita, itu ngebedainnya dari mana? Ya, pertanyaan yang sama waktu dulu Anda pas nanya ke guru kayak gitu. Bedanya apa? Saat itu Anda belum jalanin soalnya saat itu. Masih baru tahu dari guru itu. Dan ketika masih sama beliau didiemin coach, nanti antum tahu sendiri kan. Waduh, Anda suruh cari sendiri. Dan benar, ternyata bedanya adalah ketika pas jalanin, tanda dia dituntun sama Allah adalah hatinya akan terkonek sama Allah terus-terusan. Sebelum ngambil keputusan, dia nanya ke Allah. Jalanin keputusannya, dia terus komunikasi sama Allah. Di endingnya, dia terus jalan sama Allah. Makanya orang-orang beriman, Allah akan kasih petunjuk kepada hatinya. Jadi parameter dikasih petunjuk sebenarnya rasanya itu ya Allah marah nggak ya? Ya Allah ridho nggak ya? Jangan nih. Gitu. Dulu ada yang jalanin aja coach, pas lagi hopelessnya, itu ketemu sama Mas Helmi, Kang Helmi Faisal. Beliau tuh orang MLM coach. Dulu. Jadi pas dia datang, di labelannya di sini udah saya mau diprospek ini gitu. Jadi udah jelek duluan. Tapi ada inget, manut dulu aja, ikutin dulu aja. Pas diikutin ternyata beliau nggak bawa MLM-nya, beliau nggak bawa kayak gitu, nggak pengen prospekan nih, malah dianterin diajak ke komunitas kesehatan saat itu, yang itu cikal bakal PPA dari saya. Gitu. Jadi dituntun. Nah, tuntunan Allah ini kadang hal yang enak dan hal yang nggak enak, atau hal yang sedang. Hal sedang kayak tadi lah diajak sini. Hal yang enak dengan kenikmatan-kenikmatan yang nggak melalaikan. Hal yang nggak enak kayak kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan akhirnya ujungnya jadi Menteri Keuangan Mesir gitu ya. Bermula dari mana? Dilempar ke sumur. Rangkaian itu dilempar ke sumur, masuk lagi ke rangkaian dijual jadi budak kan gitu. Terus masuk lagi ke dalam penjara, akhirnya keluar jadi Menteri Keuangan. Itu nggak akan sampai ke sana mungkin ketika awalnya nggak dicemplungin sumur dulu coach. Jadi kondisi kita hari ini yang kita tangisin sekarang, kita ratapi hari ini, mungkin kita akan syukuri di kemudian hari nanti. Untung ada pandemik dulu, untung ada corona dulu, untung bisnis saya yang itu nggak jadi growing. Nah, akhirnya kan ketemu ini. Sama kemarin lagi nyari bukber coach, boncengan sama istri gitu kan. Dia bilang, waktu itu ada kan pernah jual boya garing tuh ya, jualan gorengan coach. Lagi lewatin jualan gorengan bangkrutan itu, istri ngomong gini, Say, kamu kebayang nggak kalau bisnis gorenganmu nggak tetap laku dan makin bertumbuh pesat saya di situ? Iya saya, mungkin aku nggak jadi di komunitas PPA kali ini saya, gitu. Tapi dia bilang beda. Iya, dan bisa jadi kamu nggak ketemu sama aku. Jadi enjoy, nikmatin aja semua dengan cara terus terkonek sama Allah. Masa iya orang yang datang ke Allah nggak dituntun? Gitu kan? Terus kalau tadi kan antum cerita sebelum kita ke pertanyaan audiens ya, begitu dari Mas Randy akhirnya mensujudkan diri di hadapan Allah di masjid tadi kan, Allah. And then mulai seperti dituntun sama Allah. Nah, sampai akhirnya merasa iya nih, akhirnya ini jawabannya, ini akhirnya sukses gue, bukan sukses ya, dalam arti ini dia nih ternyata Allah berikan buat saya nih, Allah siapkan buat saya. Itu kalau pengalaman Mas Randy itu berapa lama? Dan maksudnya gini, kita tahu dari mana sih bahwa kadang kayaknya bener nggak sih dari Allah? Karena saya berpikir gitu, jangan-jangan bukan juga nih, akhirnya galau lagi. Nah, itu gimana? Iya, sekarang
ada yang dapat SMS dari Allah apa enggak? Nggak ada. Ada. WA juga nggak ada. Email juga nggak ada. Jadi kalau kita benar-benar tahu ini dengan pasti ini dari Allah, nggak ada yang tahu pasti kok. Mana tuntunan, mana sedang yang dari setan atau hawa nafsu, kita nggak pernah tahu dengan pasti. Tapi yang bisa jadi parameter pertama adalah memang hati. Yang kedua, kuncinya agak terus terkonek aja sama Allah. Bilang gini kalau saya biasanya, ya Allah, kalau memang ini jalanmu ya Allah, mudahkan. Ini istigharah gitu ya. Mudahkan semudah-mudahnya, hati seyakin-yakinnya tanpa ragu sedikit pun. Tapi ya Allah, kalau memang ini bukan dari tuntunanmu ya Allah, tolong stop sestop-stopnya dan bikin hamba benar-benar yakin untuk menolak senolak-tolaknya. Dan kadang-kadang minta tanda, coach. Saya minta tanda 3 ya Allah ya. Kalau tiga hal ini masalah, maka mudah-mudahan kau ridho, saya menetapkan bahwa ini dari engkau gak ridho ya Allah. Gitu. Jadi ngobrol terus kan. Oke. Jadi minta 3 masalah. Minta 3 tanda. Iya. Pada faktanya misalnya PPA deh, kan banyak sekali masalah ketika you membangun gitu kan, nggak langsung gede. Nah terus itu gimana? Wah udah 3 masalah nih, udah 5 nih, udah 7 nih, jangan-jangan. Iya, maksud aneh 3 itu ketika ada beberapa pilihan, coach. Nah, ketika lagi jalanin, asalkan terus dijaga dalam ketaatan dan ketakwaan, insya Allah yang datang itu bisa jadi mudah-mudahan ini levelnya ujian, mudah-mudahan. Kalau banyak maksiatnya ya udah pasti itu azab. Karena tanda sayangnya Allah tidak bisa dilihat, atau tanda ridhonya Allah tidak bisa dilihat dari dia dikasih kemudahan, yang bisa, bukan itu tandanya. Contoh, Siti Maryam, salah apa coba? Dari kecil di Baitul Maqdis, nggak keluar, ngabdi sama Allah. Tiba-tiba datang malaikat, kasih tahu bahwa kamu besok hamil. Itu kan stres. Nanti orang-orang ngomong apa? Ini begini, dibilang wanita pezina dan lain-lain, bahkan sampai diusir gitu kan, sampai beratnya. Dan ketika mau melahirkan, sampai keluar kata-kata gini, alangkah indahnya kalau ini adalah masa terakhir saya, darapati. Sebegitu problemnya aja gitu ya, itu bukan tanda Allah marah kan, tapi justru Allah mau memuliakan. Sama dibuang di sumur dan lain-lain. Nah memang akhirnya kemarin saya bahas sama istri, saya jadi apa ya yang membuat kita bisa ajak jalanin tanda ke tanda, dari sign ke sign, dari guide ke guide dari Allah, walaupun kita nggak suka jalanin itu. Ternyata 5 pilar, watch. Nah kalau di PPR kan ada JMOA tuh ya, just fokus on Allah. Itu 5 pilar ditopang oleh 5 pilar. Pilar pertama adalah everything comes from Allah. Dia paham semua datang dari Allah. Yang kedua, dia paham everything belongs to Allah. Yang ketiga, dia paham everything control by Allah. Yang keempat, everything dedicate for Allah. Dan yang kelima, everything shall be returned to Allah. 1 aja kita pegang, insya Allah tenang jalanin. Mudah-mudahan. Contoh nih, kalau kita paham everything belongs to Allah, semua punyanya Allah, ya mau diambil biasa aja, datang ya biasa aja. Itu aja. Gantian lah antum yang ngomong ya. Waduh, ini kan sesi aneh menggali ilmu dari ente. Jadi everything belongs to Allah. Tapi memang kuncinya tadi kalau aneh coba salah satu kunci lah ya, bahwa kita harus activate diri kita untuk selalu connect. Ya. Jika kita tahu connected to God, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita tahu apakah memang ini tuntunan gitu ya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, bro, kita ke pertanyaan teman-teman lah ya. Itu masih ada waktu ya. Jam ini. Lanjut. Pak Didit Septiono, Assalamualaikum. Gimanakah sikap kita menunggu doa terkabul? Terkabul dari Allah, bukan terkabul dari Bekasi kota ya. Ada titiknya. Iya, terkabul dari Bekasi kota. Ya, waalaikumsalam Pak Didit.
sikapnya ya la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Itu pesannya kan. Dan untuk bisa tidak putus asa dari rahmat Allah sebenarnya harus memahami doa itu apa. Harus memahami tanda berhasilnya doa itu apa. Karena salah pemaknaan akhirnya salah respon nanti ketika nggak dikasih sama Allah. Dulu Anda berpikir doa itu adalah perintah. Berdoalah kan gitu ya. Tapi sekarang Anda berpikir doa itu adalah anugerah. Sebentar. Doa itu dulu adalah perintah. Sekarang antum memahami doa itu adalah anugerah. Gimana tuh, Bro? Nah sekarang gini. Kalau gue dibuka bodoh-bodoh beneran. Ini emang bodoh beneran ini nanya. Serius. Masya Allah, antum nih. Gini, doa itu kan kita ngomong sama Allah ya. Doa itu ngomong sama Allah. Kalau kita mau ngomong sama presiden kita hari ini, susah nggak? Panjang nggak tuh protokolernya? Oh ya, panjang. Panjang. Susah. Mau ketemu ngobrol sama Donald Trump lebih susah nggak? Lebih susah lagi, karena kerajaannya lebih gede lagi kuasaannya. Mau ngomong sama Rothschild juga lebih susah lagi. Lah, karena kekuasaannya lebih luas lagi. Apalagi seharusnya mau ngomong sama Allah yang lagi ngurusin semua. Sampai amuba diurus, cacing diurus, manusia diurus, setiap detiknya Allah huwa fi sya'an, selalu berada dalam kesibukan mengurus hambanya. Harusnya lebih susah nggak secara logika? Iya dong, lah harusnya lebih susah dong, harusnya. Sekarang ini harusnya lebih susah. Dan sekarang gini, kalau mau ketemu sama pimpinan, yang paling cepat bisa ketemu kan orang penting ya. Nah, kita ini termasuk orang penting atau orang biasa ya di hadapan Allah. Terus ada orang dalam nggak yang bikin apa kita harus bisa cepat ketemu Allah, ngobrol sama Allah? Gak ada itu semua. Nah, tapi yang dahsyat adalah sesibuk-sibuknya Allah lagi ngurus hambanya. Ketika ada hambanya ngangkat tangan begini, ya Allah, ya Rabb, seketika itu semua kayak disibakkan sama Allah kesibukannya, dan Allah langsung menatap dia. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu. Kalau ada yang nanya aku di mana, jawab aku dekat. Pada siapa? Aku mengabulkan doa. Ke siapa? Para pendoa ketika mereka berdoa. Jadi sesibuk-sibuknya Allah ketika urus hambanya begini, Allah langsung lihat, aku dekat. Nah berarti kalau hari ini coach tiba-tiba antum dipanggil sama Donald Trump suruh ketemuan, atau Pangeran Charles langsung disuruh datang ke rumahnya, itu undangan itu anugerah bukan gitu coach? Hadiah nggak tuh? Kesempatan itu berharga banget ya? Anugerah kan? Iya. Iya. Sama. Berarti kalau kita diizini ngomong sama Allah, itu kan anugerah. Buktinya apa? Banyak di hari ini yang aku punya masalah, tapi nggak semuanya doa. Nggak dikasih kesempatan doa sama Allah. Jadi bukan perintah. Doa sekedarnya. Doa cepat-cepat gitu dan bukan doa yang seperti itu yang antum maksudkan. Ya betul. Sekarang kalau mau jujur-jujuran kita flashback ke belakang ya coach. Doa mana yang akhirnya wallahu alam mewujud di hidup kita hari ini nih? Doa kita yang sadar dulu atau doa yang sekenanya dulu? Yang sadar dulu. Yang sadar dulu. Doa-doa yang terkabul adalah banyaknya doa-doa sadar. Kapan sadar? Ketika lagi kena masalah tuh doa, ya Allah, mata tuh gede banget gitu kan. Mindfulness banget gitu loh. Be right here and now doanya. Ya Allah, ya Rabbah, dan apa yang angkat begini. Tapi lagi gak ada masalah. Ini saya Rabbah nanti yang sedang. Dan ternyata kita lebih ingat doa kita yang sadar. Oh iya, dulu pernah doa kayak gitu. Alhamdulillah ternyata mewujudnya sekarang loh. Gitu. Masya Allah. Kayaknya harus sering-sering undang antum nih biar makin soleh nih. Soleh. Coach, mau tanya, kita sudah kasih kudwah. Kita sudah kasih kudwah. Iya, contoh. Istighfar,
sholat taubat nasihat. Maksudnya saya kasih kedua ke orang, kasih tahu. Ya, okay. Bagaimana bila yang kita ingin belum seperti yang kita dapatkan saat ini, apa yang harus kita lakukan selanjutnya agar selalu connect kepada Allah. Betul, bro. Ya. Ada kalau baca tulisan ini, wallahu alam ya, mungkin ada yang salah tangkap. Tapi bagaimana bila yang kita inginkan belum seperti apa yang kita dapatkan saat ini? Lantas apa yang harus kita lakukan selanjutnya agar selalu connect ke Allah dan husnuzon? Connect ke Allah bukan melalui terkabulnya doa. Tidak terkabulnya doa juga itu bisa jalan connect ke Allah. Jadi tidak harus dari situ. Mungkin Anda punya satu pertanyaan kunci nih tentang doa ini. Tanda berhasilnya doa itu apa, Coach? Karena kalau kita bisa jawab ini nih, Masya Allah, Anda udah buktiin banget. Awalnya Anda punya pemahaman A, ketika dijelasin pemahaman doa yang ini, Anda coba aplikasikan di dunia healing ya saat itu. Ada seorang dokter yang kena kasus nggak bisa makan buah 25 tahun. Anda suruh doa dengan pola pemahaman yang itu. Masya Allah, ada pisang di depan langsung dimakan. Izin Allah. Ada kakek-kakek sakit nggak bisa berdiri, dia zuhur mimpin sholat. Ada anaknya yang hilang, dengan izin Allah jam 10 pagi udah balik lagi. Padahal udah hilang 5 hari dan nggak ada kontak. Nah ternyata kuncinya di jawaban itu. Tanda berhasilnya doa itu apa? Nanti kejawab pertanyaan ini. Apa kira-kira tanda berhasilnya doa? Kita diskusi aja nih, Mas. Kalau saya memahaminya adalah ya kita ridho dengan segala ketentuannya. Itu. Bener ya? Wah, tebak-tebakan yang berhasil, yeay. Dapat diogol. Alhamdulillah. Otaknya ya, Coach. Enggak lah, bercanda. Nanti teman-teman kalau mau ikut Yogo bisa lewat Coach Andika. Oh iya. Kan udah langsung dapat special position aja. Siap. Saya ini belum ikutan nih. Saya mau lihat si Ihsan tuh di mana itu kayaknya amazing. Iya, saya tadi diajak suruh Instagram bareng tuh nanti katanya. Siap. Balik lagi. Benar. Tapi banyak di hari ini orang yang masih berpikirnya tanda berhasilnya doa adalah dikabul, Mas. Apalagi kalau bukan dikabulin doa saya. Dulu saya punya pemahaman kayak gitu, Coach. Ada punya pemahaman kayak gitu. Dan ketika punya pemahaman kayak gitu, ternyata ada banyak nggak sopannya malah di hadapan Allah. Itu apa? Contoh begini. Coba antum bilang, Coach, kita simulasi. Antum bilang ke Anda, antum orang baik nih, antum orang baik, hartanya Allah kasih banyak, kesempatannya banyak, terus siapapun yang minta dikasih. Nah sekarang antum bilang ke Anda, Mas Randy, kalau minta apa-apa bilang aja ke Anda, Mas. Ya, bilang. Untuk bilang ke Anda. Mas Randy, you mau apapun minta aja ke gue kasih. Oke. Siap. Anda minta topinya, Coach. Nah ceritanya langsung sama coachnya dikasih, sama antum dikasih. Tapi karena kelamaan, Anda tarik topinya. Sini, lama banget. Sini jamnya. Ayo ambil. Dompetnya. Handphonenya sini. Fokus Anda kemana? Ke mendapatkan yang didoakan. Ke barang-barangnya. Iya, ke keinginan ke barang-barangnya. Sama yang punya barang jadi gimana? Hubungannya nggak bagus. Kesel gue. Nggak sopan. Jadi nggak sopan. Akhirnya gitu kalau pas ke Allah hanya fokus ke keinginan, pengabulan keinginannya. Ya Allah, saya pengen ini. Cepetan yang Allah kasih. Jadi nggak sopan. Ketika nggak dikasih, apaan? Katanya udhuni astajib lakum. Katanya doa dikasih. Lain sih udah minta nggak dikasih. Sholat nggak sholat sama aja. Doa nggak doa sama aja. Mendingan ikhtiar, kerja keras. Nanti dapat. Tuh kecewa jadinya. Ketika salah pemahaman tentang kaidah doa. Sampai akhirnya ada yang menyadari. Lantas apa dong tanda berhasilnya doa? Dan ini Ibnu Athaillah bilang, tanda berhasilnya doa bukan dikabul. Beliau ngomong tanda berhasilnya doa bukan dikabul. Tapi ternyata sampainya kamu kepada dua rasa pada saat berdoa. Dan tidak ada yang bisa mempercepat datangnya doa kecuali dua rasa itu. Rasa apa itu? Rasa hina dan rasa butuh sama Allah. Rasa hina dan rasa butuh sama Allah pada saat berdoa. Kenapa bisa muncul rasa hina? Karena
Berarti lewat doa itu kita tuh paham kita lagi ngomong sama siapa. Sekarang gini, Allah tahu nggak masalah kita coach hari ini? Tahu banget. Tahu banget. Allah mampu nggak nyelesainnya? Bisa banget. Bisa. Kenapa kalau Allah tahu dan mampu nggak langsung diselesain? Karena Allah senang dengan kita terus berdoa. Nah, berarti kan Allah kasih kesempatan doa, ya nggak? Berarti tujuan Allah ngasih doa itu apa? Padahal dia nggak doa pun kalau Allah mau Allah selesai. Tapi kenapa dikasih kesempatan atau fasilitas tadi yang kita bilang kan anugerah itu dikasih waktu buat langsung ngomong sama pemilik bumi, sama pemilik dunia ini, alam semesta ini. Berarti tujuan Allah ngasih waktu doa itu apa? Waktu ketemuan itu apa berarti tujuannya? Agar dia menggunakan fasilitas itu untuk ngomong sama Allah. Berarti kalau dia ngomong sama Allah menggunakan fasilitas doa itu untuk ngomong sama Allah, berarti dia paham dia nggak bisa nyelesain masalahnya. Kalau dia paham dia nggak bisa nyelesain masalahnya, berarti dia paham dirinya siapa? Hamba. Yang dia lagi diajak ngomong siapa? Allah yang punya semua. Oh, berarti tujuan doa Allah kasih doa itu kesempatan doa adalah apa? Masuknya ke dalam posisi kehambaan. Dengan doa itu masuk ke dalam posisi kehambaan. Semakin banyak doa, semakin dia ngerti positioningnya dia tuh hamba, gak bisa apa-apa. Semakin dia jadi hamba, Allah senang banget makanya nolongnya. Semakin gak pakai doa, berarti dia merasa Tuhan, merasa bisa tanpa bantuan Allah. Ya wis, kata orang sombong dibiarin. Semakin orang bodoh dibantu. Makanya apa? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut menginjak makomnya Allah dan dia menahan hawa nafsunya nggak masuk ke sana, berarti posisinya dia hamba tuh. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga bagi. Jadi siapa yang masuk ke posisi kehambaan, state hati kehambaan, Allah kasih surga, Allah kasih jannah, Allah kasih pertolongan. Fadkhuli fi ibadi, jadi hambaku, wadkhuli jannati, dapat jannah dari. Jadi doa itu tujuannya bukan pengabulan, tapi untuk penghambaan. Gitu. Wow, this is mind blowing. I mean, banyak dari kita ya berdoa itu karena menginginkan sesuatu ya. Akhirnya kita nggak sopan. Ya Allah, ini utang gua gimana ya Allah, minta ya Allah, gitu kan rasanya. Padahal sebenarnya esensinya adalah menjadi seorang hamba. Dengan begitu kita jadi tenang hati. Kalau hati tenang, make it bagus. Ya tadi kan dia bilang, ya sebelumnya kan ya Tuhan nafsul mutmainnah gitu ya. Kayak jiwa-jiwa yang tenang. Dan kebanyakan dari kita nggak tenang, kayak Allah pengen buru-buru, jadinya nggak sopan. Masya Allah, ini Syekh Kabir. Aneh kalau ngomong kan meledak-meledak, kalau denger antum kayaknya jadi tenang gitu kan. tapi keren kan Coach, lu bisa nyimpulin dengan baik banget, nyambung-nyambung. Iya, saya kan Tadi jadi nyambung juga tuh beberapa ayat. Ya karena memang kalau aku ya dari belajar dari banyak teman-teman juga, hanya yang berhati tenang lah yang memang akhirnya Allah panggil masuk ke surga gitu. Nah kayak kalau yang berhati tenang, nah terus ya Tuhan nafsu mutmainnah irji' ila rabbika. Nah artinya kalau di dunia aja kita nggak bisa mendapatkan ketenangan, istilah kata jangan harap lo bisa tenang di akhirat, itu istilah kata. Nanti ketika kita nggak tenang kan gimana kita mau doanya dengan khusyuk, dengan menghamba gitu kan. Karena akhirnya kita terburu-buru langsung, gue pengen movie nih, gue pengen jalan-jalan nih, gue pengen gitu kan. Oke. Kelihatan tuh seru ya Coach. Beda gaya. Itu back out banget kan tuh. Apa harus ikut hard mastery dulu sih jadi pembicara. Iya, gue berat. Kapan-kapan ada udah niatin banget tuh ngagendain sebenarnya, cuman ya biasa lah. Oke. Hamba. Oke. Bahas ada lagi nggak ini yang pertanyaan-tanya? Kalau ada pertanyaan silakan. Oke. Masih ada waktu ya Coach? Kang? Siap. 54 menit. Jadi tips ya supaya kita, ini kan sekarang masalah ego di ujung-ujungnya ya. Kita merasa ya terutama orang-orang yang memang apa ya, mungkin sudah diberikan nikmat Allah, harta, jabatan, keluarga juga ya, so far so good. Akhirnya kayak
Kata kayak gini deh, soalnya dokter apa ya, tanda kutip bahaya dengan ukur nikmatnya. Nah, penting gini, Anda suka membayangkan waktu itu ketika ada di rumah sakit, tiap masih anak zaman di rumah sakit waktu itu, kayaknya tiap hari ngeliat orang meninggal gitu di kamar jenazah, keluar masuk jenazah, tapi kayak tidak ada, ya biasa aja ya udah tuh mayat lalu lalang yang meninggal, sholat kita bikin dan apa ada tamu tapi beda ketika tapi bang kasih tahu ketika kasih tahu Taiba ada tamu saudara atau saya udah lama di rumah sakit nggak lihat jenazah di kamar jenazah, terus kita tunggu saudara yang meninggal, di mautnya luar biasa. Karena begini, ketika kita sedang bahagia, ketika kita sedang happy, kita sedang punya harta, jabatan, ya, itu gimana caranya supaya kita tetap menjadi hamba gitu? Karena seringkali lupa. Itu gimana? Kalau Anda banyak cara ya, Coach, banyak cara. Mungkin kalau Anda sharing aja. Rutinitas itu hal yang biasa lama-lama terbiasa. Hal yang terbiasa lama-lama kehilangan rasa, Coach. Awalnya biasa, kemudian jadi terbiasa. Ketika sudah mulai terbiasa dengan hal itu, rasanya sudah tidak ada. Maka memang perlu, kalau bahasa Jawa tuh mentas, gitu ya. Apa tuh? Mentas tuh bahasanya kalau orang habis nyemplung ke sumur gitu atau mandi di kali, keluar dulu. Lihat sumurnya begini. Iya, uzlah kalau gitu. Me time gitu kan. Ambil waktu sejenak untuk berduaan sama Allah, menjeda hidup sejenak, mengambil jarak dengan diri kita sendiri untuk mempertanyakan 3 pertanyaan dasar kehidupan. Itu apa? Kita dari mana? Sedang apa? Hendak kemana? Kita dari mana? Karena barang siapa, ya kita dari mana? Sedang apa? Hendak kemana? Dengan pertanyaan itu jadi katrol diri itu, Coach. Kita ini lagi jadi orang benar atau merasa benar? Kita ini udah baik atau merasa baik? Kita ini jalani ini niatnya masih lurus atau memang udah belok gak sadar? Nah, karena ketika 3 pertanyaan itu akan menghantarkan kita kepada penghambaan terus. Dan ketika kita kenal diri sendiri, maka akan kenal dengan Allah. Dan barang siapa yang mengenal Allah akan tahu inginnya, bukan ingin. Termute. Oh, sorry. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Allah. Dan barang siapa yang mengenal Allah akan tahu inginnya, bukan inginnya. Ketika dia tahu inginnya Allah, maka dia akan hidup dengan inginnya Allah dan bukan dengan inginnya. Dan itu dimulai dari kita. Nah, taunya itu inginnya Allah? Dia ngikutin maunya Allah. Selalu dia nanya gini, Mas. Kita sering banget doa begini. Ya Allah, hamba pengennya begini. Ya Allah, hamba pengen jadi ini. Ya Allah, hamba dapat ini. Tapi kita jarang banget ngomong gini, ya Allah, apa yang kau inginkan dari hamba itu? Karena masing-masing pasti punya tugas, punya tujuan, punya misi penciptaannya. Dan saya kalau engkau nggak tuntun, saya nggak akan tahu. Dan memang dari dulu pertanyaannya gitu, Coach. Jadi gimana tahunya ini dituntun sama Allah atau enggak? Tapi lebih mudah dijalani. Kita tahu rasanya. Iya. Karena memang tidak harus semua jadi seorang Reza Randy, tidak semua orang harus jadi seorang Andika, tidak semua orang harus jadi dokter, tidak semua orang harus jadi pengusaha, ya kan? Tapi ketika kita mengikuti Allah, maka dengan itu kita akan menjadi pribadi-pribadi dengan jiwa yang tenang tadi. Gitu ya? Betul. Dan ketenangan itu benar, Coach, dari ngikutin mau Allah. Tapi gimana mau ngikutin kalau kita nggak kenal sama yang mau diikutin? Anda punya urutan-urutan tuh, Coach. Misalkan gini, antum punya barang, Coach, alat kangen water deh. Antum titipin ke orang yang antum nggak kenal. Rasanya gimana? Baru ketemu di jalan nih, langsung dititipin. Pak, titipin, Pak. Rasanya gimana? Was-was. Kenapa was?
ikhlas. Ya, ini